Indramayu adalah sebuah kota yang sedang berkembang di semua sektor pembangunannya. Salah satunya adalah pendidikan menengah kejuruan yang sangat vital untuk kemajuan sumber daya manusia. Berdiri sejak tahun 1971, SMK Negeri 1 Indramayu telah berhasil menjadi bagian sekolah menengah kejuruan terbaik di Indonesia dengan visi misi dan tujuan yang pasti. Memantapkan siswa-siswi kita untuk meraih potensinya. Kerjasama di bidang industri, perguruan tinggi, institusi, dan koneksi yang sangat luas yang tersebar di Indonesia. Halo, nama saya Toto Dianto, mahasiswa pendidikan Prosiguru dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Negeri Medan. Ingin PPL di SMK Negeri 1 Indramayu, saya mengampu mata pelajaran perhotelan. Dan kesempatan kali ini mengajar dasar-dasar perhotelan. Pagi semuanya. Oke, baik, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, silakan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan begitu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini siapa? Semua? Semua ya? Terima kasih. Mohon perhatiannya pada kesempatan hari ini, yaitu nanti materi yang Pak Toto bahas yaitu tentang komunikasi dengan kolega dan pelanggan, ya, seperti itu. Jadi nanti mohon disimak baik-baik. Antara ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian telah menyelesaikan nanti materi pada kesempatan hari ini, yaitu peserta didik mampu menguraikan komunikasi dengan kolega dan pelanggan, komunikasi dalam lingkungan sosial yang beragam. Ya. Lalu berikutnya capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu menguraikan komunikasi dengan kolega dan pelanggan serta lingkungan sosial yang beragam. Baik, nanti kalian melihat video, bisa dianalisis dan nanti saya akan memberikan pertanyaan, mohon disimak.
kita harus memberikan servis eksselensi pada tamu. Selamat Ibu, selamat lagi. Apa sih nanti? Seperti itu dari jangan pergi. Ibu ini di sebelah sana. Kalau saya lagi pada ini. Di balik sama sore itu ya untuk barang-barang itu mas saya pasang semuanya kok ikan itu balik baik. Baik untuk orang-orang saya terima ada yang saya betul lagi bapak barang itu. Baik kalau itu terima kasih banyak selamat sore kalau bisa raya. Mari pak. Kita harus menggunakan nilai syarat, integritas, dan Tadi sudah melihat mengapa kita harus menggunakan komunikasi yang baik. Yang silakan boleh saya jawab, ajukan tangan. Dan lainnya. Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita untuk saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman dan tentunya akan saling memberikan rasa yang nyaman. Oke, terima kasih untuk Anda membuat mereka. Yang kedua, silakan siapa ya? Ini ada pertanyaan. Menurut kamu siapakah kolega itu? Ada ya? Ya, silakan nama siapa? Oke, Ike, silakan. Ya. Kolega yang dimaksud dengan kolega itu teman sejauh atau teman sepekerjaan. Oh baik, makasih. Ya, tepuk tangan dong. Baik, hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya tadi? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Yang budaya yang benar dan efektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menghormati anggota budaya lain sebagai manusia, menghormati budaya lain sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara berbicara. Oke, thank you. Tepuk tangan. Gaji guru itu, Anda harus juga bisa begitu karena Anda akan mampu mengendalikan diri secara emosional. Karena ya kalau di hotel, ketika misalkan nggak bisa menjaga emosi, kan kita sering baperan, lalu ya nggak akan tidak akan terwujud yang namanya komunikasi yang efektif. Soalnya ya memang orang itu banyak kan, misalnya marah tuh, ini gimana sih kamarnya ada ya, gimana sih kamarnya gitu. Nah, kalau kita sebagai karyawan hotel ya, jadi resepsi tadi yang baik ya, yang service excellent, komunikasinya itu asertif gitu. Baik ibu mohon maaf, baik nanti diganti kamarnya, yang terbaik ibu gitu ya, itu langsung diganti. Tapi kalau misalkan yang tidak efektif kadang-kadang ibu maaf ya, kamar udah full atau apa gitu ya, yang nggak ngenakin ke kamu gitu. Atau kalau kita juga bisa jadi kalau nggak efektif komunikasi kita naik ke kamu. Kenapa ibu diambil bisa gitu ya respon itu. Nah ini juga itu nggak efektif. Yang efektif tadi ada contoh mohon maaf ibu gitu atas tidak nyamanan dari hotel kami, baik nanti kamarnya akan diganti. Thank you bu. Jadi pendengar yang baik itu komunikasi yang efektif. Efektif ya, efektif yaitu berupa jenis ciri-ciri yaitu komunikasi asertif. Lalu yang berikutnya adalah ramah dan bersama. Nah ini yang paling penting. Jadi seorang hospitality, walaupun kita punya banyak masalah, segudang masalah, tetap Anda harus ramah dan bersahabat. Gitu.
manusia apa saja begitu komunikasi. Ya jangan tebang pilih, mentang-mentang ada tamu pakai sendal jepit dicuekin, nggak tahu bisa jadi itu konglomerat gitu ya, miliarder gitu ya. Pokoknya siapapun, kecuali orang gila ya, dia itu mah ada di depan itu udah dikat sama security ya. Jika datang, ya kamu harus ucapkan selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, gitu. Senyum. Tapi setelah dari motor ngobrol jangan senyum sendiri. Nanti senyumnya malah justru berlebihan, nanti masuk ke rumah sakit jiwa ya. Beda lagi ya. Gitu. Berkaitan dengan kolega juga begitu. Kita harus humble, kita harus bikin nyaman gitu ya. Jangan ketika sama teman mentang-mentang kadang-kadang ada temen yang ngejekin enggak ada. Pasti ada. Kalau kita kerja jangan. Kita harus berpikir positif dan berjuang besar. Ketika misalkan kalau mendapati masalah yang enggak mengenakin, komunikasi tetap. Anda harus menjalankan komunikasi yang efektif. Anda harus masih tetap ramah, tetap sabar. Gitu ya. Ketika Anda kerja, misalnya ada Anda misalnya berantem sama pacarnya, ya jangan dibawa-bawa ke tempat kerja. Sehingga nanti ketika kita berkomunikasi dengan teman kerja kita atau kolega kita akan terhambat. Emosi ya coba, yang paling perempuan ya, sering baperan, atau lagi ada waktu tertentu misalnya ya, saya lagi menstruasi biasanya tidak stabil. Jadi itu kalau di agama Islam ya sering-seringnya banyak bersikir, ya, nggak kita tenang, masalah apapun dan kita selesai lah dengan Tuhan kita, diselesaikan dengan Tuhan kita ya. Seperti itu. Baik, lanjut. Lalu cara berkomunikasi dengan kolega dan pelanggan. Ada pertanyaan untuk materi sebelum kita selesaikan materinya? Boleh. Ya. Apa itu komunikator? Orang yang memberikan Pesan. Baik, terima kasih. Orang yang memberikan pesan. Baik, bagus. Siapa lagi? Rehan, silakan Rehan. Apa yang Anda ketahui tentang komunikasi? Komunikasi itu orang yang menerima pesanan berita. Contohnya gimana? Kayak Bapak ini sebagai komunikator, saya memberikannya apa? Baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat ya. Jangan sampai akhirnya Anda belajar apa namanya tidak aktif ya. Waktu ini saya tidak aktifnya. Harapan saya Anda harus menjadi smart student ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah jenis komunikasi ini boleh ya. Ini ada sumber bukunya dari Kemendikbud, boleh kalau misalnya boleh Anda gitu ya, di scan nanti dibaca-baca buku boleh saya. Tentang jenis komunikasi banyak soalnya ya. Seperti tadi saya bilang komunikasi dengan apa body gesture ya, atau body language gitu, atau bahasa isyarat gitu ya, itu bisa dijadikan salah satunya adalah jenis komunikasi ya, atau yang begini namanya komunikasi langsung. Nah, itu salah satu jenis komunikasi. Jadi komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Bagaimana komunikasi lisan dan tulisan dilakukan dengan? Nah, boleh nanti bisa dilihat ya untuk flip ya. Kita lanjut. Komunikasi efektif ya, yaitu komunikasi dapat menjadi efektif jika terwujud kesamaan makna atas pesan atau informasi di antara golongan atau kubu yang terkait dalam kegiatan komunikasi. Nah, ciri-cirinya apa? Mungkin Pak Toto sebutkan 3 saja, karena sebenarnya banyak ciri-ciri komunikasi itu ya. Nah, yang pertama adalah pembicaraan mengarah langsung ke pokok permasalahan dan jangan ragu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ini kira-kira apa? Komunikasi apa?
Misalnya ada kasus, misalnya Rehan itu jadi karyawan hotel, lalu menyampaikan laporan secara langsung, itu disebutnya apa? Bisa. Komunikasi lisan. Bisa. Oke, bagus. Oke, nanti kalau misalnya Anda punya teman sejawat, ya, lalu Anda ada logbook, biasanya kan kalau itu ada logbook itu ada apa? Logbook itu adalah buku isian tentang informasi atau kegiatan harian. Misalkan saya ngasih, Rehan, ini logbooknya, itu disebutnya apa? Komunikasi bisa. Komunikasi Bisa. Oke. Lalu yang kedua, ciri komunikasi yang efektif adalah yaitu asertif. Asertif itu menyampaikan pesan secara tegas namun tidak terkesan angkuh atau menipu. Contohnya adalah maaf, boleh minta bantuan enggak? Ingin minum Pak Dokter dong gitu. Jadi asertif. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak asertif, beliin minum gitu, kayak gimana gitu ya, itu boleh, bisa jadi itu namanya apa, kata apa lagi gitu sebutnya angku ya. Nah, jadi komunikasi yang efektif berarti kalau tadi yang angku berarti komunikasi yang tidak efektif, balik gitu. Ngopi juga ada bisa ya. Nah, maksudnya intermediate customer itu pelanggan rantangan. Itu salah satunya kalau yang sekarang pakai Apple kontak misalnya gitu ya. Atau yang disebutkan di sini. Maksud instansi pemerintah itu kan banyak nanti perantara ya. Lalu berikutnya external customer atau pelanggan eksternal, itu mereka yang menggunakan produk secara langsung ya, yaitu baik perorangan atau individu maupun kelompok pun grup ya gitu. Nah, pelanggan ini merupakan pelanggan yang nyata atau akhir, yaitu tamu hotel yang datang menginap atau menggunakan fasilitas hotel gitu ya. Jadi contohnya siapa? Ya Anda sendiri ya, datang gitu, namanya disebutnya eksternal customer, individu ya, atau kita, bapak kita, ibu kita check-in ke hotel, itu namanya disebutnya eksternal customer. Atau mungkin kita di sekolah kita, Ududi ya, kunjungan dunia SD, nanti di kelas 11 ya. Kita ada Ududi, itu kategori kita itu grup ya, gitu. Grup atau kelompok, atau disebutnya di sini sebagai eksternal customer, gitu. Baik, selanjutnya dibentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Nanti Pak Toto akan memberikan gambar kerja ya, atau FPD ya. Setelah itu nanti Anda buat, nanti silakan di rumah spray. Saya kirim. Kalau udah selesai silakan. Selesai. Baik, saya akan jelaskan tentang komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk komunikasi ini terjadi antara karyawan, baik sebagai bawahan, sesama rekan maupun atasan. Saya akan menjelaskan komunikasi eksternal, merupakan proses komunikasi antar sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan suatu organisasi pasti memerlukan bantuan, partisipasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan lingkungan sekitar yang baik organisasi lain maupun masyarakat umum. Komunikasi non verbal
yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti bibir wajah dan gerakan tangan, maka intonasi suara dan kecepatan berbicara. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Oke, komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung berbicara, bisa dilakukan secara langsung face to face atau dengan perantara media, contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau Baik, silakan. Ada yang bertanya? Ya, yang bertanya. Silakan. Yang berhubungan tadi, ya silakan apa? Apa yang dimaksud lawan verbal? Ya, silakan. Komunikasinya tidak menggunakan kata-kata atau menggunakan bahasa tubuh atau mimik wajah. Seperti intonasi suara dan kecepatan berbicara. Oke. Ya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal. Komunikasi internal terjadi ketika karyawan perusahaan bertukar informasi satu sama yang lain. Nah, selanjutnya komunikasi eksternal. Suaranya ya. Komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Selanjutnya komunikasi non verbal. Satu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata namun menyampaikan pesan. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara. Bisa dilakukan secara langsung dengan antara Suaranya kencang. contohnya berinteraksi menggunakan sosial media. Menganalisis dan menguraikannya tentang komunikasi dengan kolega dan kayak gitu ya. Baik. Kita lagi. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Yaitu ke tes formatif, silakan kerjakan. Ini soalnya pilihan ganda ya. Oke, selesai ya waktunya. Baik. Saya nanti saya mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang kita nanti akan melakukan praktek ya. Soal nanti di pertemuan minggu yang akan datang ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita pulang silakan untuk dipimpin doa ya. Karena memang alhamdulillah kita sudah berakhir ya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah perlu sampaikan ini bisa dipahami dengan baik ya. Nanti bisa Anda untuk diterapkan di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih, silakan diucapkan doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa mulai.